Oke, ulangi setelah saya. Mudah. Senang. Dari mudah ke senang. Halo, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa. Ya, bahasa itu kadang-kadang bikin lucu, kadang-kadang bikin nggak ngeh, absurd. Nah, apa yang akan kita bahas? Nah, kita spesialis ya, karena di YouTube teman-teman itu banyak sekali yang bahas tentang bahasa Malaysia dan juga Indonesia. Nah, hari ini saya kok jadi tertarik sekali ini. Oh, ternyata iya lucu-lucu seperti itu ya. Tetapi kekayaan bahasa itu akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Kita memahami bahasa kita dan juga bahasa negara tetangga itu akan menjadikan kita lebih kaya pengetahuannya. Bagaimana fantastisnya? Yuk kita saksikan. Oke, ulangi setelah saya. Mudah. Senang. Dari mudah ke senang. Oke. Anak-anak. Budak-budak. Hah? Bagaimana bisa anak-anak jadi budak? Oke. Mobil. No. Kereta. Hah? Ini guru TK ada yang salah apa gimana ya? Gratis. Free. Percuma. Hah? Percuma. Nah, jadi gini, kalau misalnya di Malaysia itu seluar. Nah, ada seluar itu ternyata artinya celana. Nah, nih seperti ini nih. Lawa kau koyak, Harry. Apa koyak? Ya, aku terhenti. Minta maaf lah. Seluarnya koyak, berarti celananya robek gitu ya. Nah, kita kan nggak pernah tahu berpikir kalau celana ternyata kok jauh sekali menjadi seluar. Kalau kalian dengar orang Malaysia bilang, saya lupa memakai seluar, berarti itu jangan kaget dulu kalian. Itu bukan berarti mereka bugil ya, nggak pakai pakaian, tetapi hanya lupa memakai celana. Ada lagi yang lain nih, kalau misalnya di Malaysia itu ada kata percuma, itu artinya gratis. Kalau di Indonesia percuma itu artinya nggak ada, rauno. Nah, jadi kalau misalnya di pinggir jalan itu ada kata-kata percuma juga beli, padahal maksudnya itu di sana itu maksudnya ini gratis loh, gitu ya. Ada kata-kata yang lain lagi yang lebih bahaya nih kalau kita sampai memakainya. Contohnya bisa. Kalau di kita itu bisa itu mampu. Kalau di Malaysia bisa itu racun. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba kalian bilang saya bisa masak kok. Kata mereka gini, wah orang ini mau masak pakai racun. Bahaya sekali kan? Nah, kalau di Malaysia itu ada akhiran-akhiran lah. Boleh lah. Walet nak Dewi boleh. Nah, seperti itu ya, ada akhirnya lah. Itu pemanis. Nah, kalau kita ada lah-lahnya itu lah itu biasanya ini lebay banget. Nah, tapi kalau di sana itu pemanis. Kalau kita tuh pemanisnya tuh dengan gaya-gaya yang lebih tinggi. Misalnya, ngerti nggak lo? Ngerti nggak sih lo? Atau jadi gini. Nah, itu di Indonesia. Kalau di Malaysia ditambahin lah. Kalian bisa nggak sih kita saling mengerti bahasa-bahasa yang berbeda seperti itu? Bahasa yang menurut kalian itu lucu ya, atau aneh gitu. Kita bisa kok mengerti, tetapi harus dengan loading ya 10-15 menit lah kalau kita ngobrol dulu. Apalagi kalau kita sering-sering melihat film-film yang dari Malaysia, misalnya Upin Ipin. Ada juga lagu-lagu dari Malaysia yang terkenal dulu. Saya sering mendengarkan itu dari Siti Nurhaliza. Kalau kita sering mendengarkan itu kita akan familiar dengan bahasa mereka. Jadi this is very nice. Ini sangat-sangatlah mudah untuk kita mengerti. Perkara bahasa itu memang kekayaan yang luar biasa ya. Jadi kita dengan bahasa Indonesia yang kita miliki, Melayu yang kita miliki, itu sebenarnya anugerah yang luar biasa. Nah, seperti kata-kata
di video berikut ini. Coba kita simak bersama. Sekarang kita lagi ada di University Malaya sama siapa? Sama Haikal. Jurusan apa? Science with Education, tapi major dia biology. Biologi. Oke, udah berapa tahun kuliah di sini? Baru setahun. Kok logatnya kayak bukan orang Malaysia? Bukan orang Malaysia? Sebab saya dari Sabah, so basically ada semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak Borneo. Berarti sebenarnya kamu bisa logat Indonesia dong? Iya, sebab di sini logat Sabah itu Ternyata banyak sekali ya bahasa Melayu itu ada ratusan jumlahnya. Bikin kamu dikira orang Indonesia. Nah, kan? Faktor yang pertama ya bahasa, logat percakapan. Nah. Itu. Jadi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita merespon. Kita sebagai netizen yang baik, kita harus merespon dengan pola-pola yang positif. Nah, jadikan hal itu bukan perbedaan, tetapi kita harus menyikapi perbedaan-perbedaan bahasa ini sebagai salah satu keragaman. Demikian tadi video yang dapat saya sampaikan. Jika kalian suka dengan perbedaan-perbedaan bahasa kita warga di ASEAN, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Singapura, Malaysia, saksikan terus video Rizka Yuni karena kita akan membahas hal yang aneh-aneh. Nah, saksikan videonya, like dan komen. Terima kasih. Tetap semangat.